Hey, what's up friends? Saya Protus. Selamat datang di channel Progress Tech. Dalam video ini, saya akan memberikan perkenalan singkat mengenai bagaimana kita bisa mulai menggunakan Node MCU atau ESP826612E. Apa sih Node MCU ini? Node MCU adalah platform IoT atau Internet of Things. Modul ini sudah memiliki microcontroller dan dibuat berdasarkan modul ESP8266. Bisa apa ya dengan modul ini? Modul ini bisa berkomunikasi dengan router kita atau infrastruktur jaringan di rumah, kantor, atau bahkan dengan smartphone kita. Intinya ini barang berguna deh. Kita akan coba untuk menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menyalakan sebuah lampu LED yang disambungkan ke modul Node MCU-nya. Mari kita mulai. Ini Node MCU-nya. Bagian ini adalah chip ESP12. Ini voltage regulator IMS 1117. Ini digunakan untuk menurunkan tegangan ke 3,3 volts. Flash button, micro USB port, reset button. Ini adalah antena 2,4 GHz. Ini CH340G yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, ada juga versi yang menggunakan CP2102 sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini. Node MCU ini tidak ramah terhadap breadboard. Kita tidak bisa menggunakan hanya satu breadboard. Selain pin headernya tidak pas, tidak ada tempat lagi bagi kita untuk menempatkan komponen lainnya. Karenanya, kita perlu menggunakan papan breadboard kedua. Kita pasang satu sisi header pada breadboard pertama seperti ini. Lalu sisi header lainnya pada breadboard kedua. Jika memungkinkan, coba gunakan papan pengembangan yang telah dibuat khusus untuk Node MCU. Papan tambahan ini sangat memudahkan pekerjaan kita. Nah, ini adalah label pin Node MCU. Saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai pin-pin ini. Namun saya tidak akan menjelaskan mengenai interrupt, atau pin mana yang secara default bernilai high, atau pengaturan deep sleep dan sebagainya. Hanya hal-hal penting untuk pemula saja. Bagian berlabel GPIO adalah General Purpose Input atau Output. Idealnya semua ini bisa digunakan untuk membaca input atau menyajikan output. Namun pada kenyataannya, kita tidak bisa menggunakan semuanya ini sebagai input atau output, karena mereka juga memiliki fungsi lainnya. Bisa dilihat pada semua GPIO, ada peruntukan lainnya. Khusus untuk pin GPIO 6-11, sebaiknya hanya digunakan untuk flash memory chip, karena kita perlu memprogram chip ini. GPIO 1 dan 3 masing-masing digunakan sebagai TX dan RX atau serial data untuk berkomunikasi dengan hardware lain yang juga berkomunikasi sebagai transmitter atau receiver. Nah, jika kita kekurangan pin, kita coba gunakan pin extender atau pendekatan master slave agar kita bisa mendapatkan tambahan pin untuk komponen-komponen kita. Arus maksimum yang bisa diberikan dari setiap GPIO adalah 12 mA. Kita bisa menggunakan pin GPIO untuk operasi pulse width modulation dengan perangkat lunak. Hanya saja saya sarankan pin GPIO 16 sebaiknya tidak digunakan sebagai PWM karena kadang-kadang bisa bermasalah. Nah, Node MCU beroperasi pada tegangan 3,3 volts. Jadi kita tidak bisa menggunakan voltase lebih dari 3,6 volts untuk semua pinnya. Jika lebih, chipnya bisa terbakar. Ini sangat penting ketika kita menggunakan pin GPIO
untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya, khususnya yang memberikan sinyal high pada tegangan 5 volts. Sayangnya, Node MCU hanya memiliki satu analog input. Khusus untuk ini, hati-hati ya, ada dua hal yang perlu diperhatikan mengenai pin analog ini. Pertama, pastikan nilai high dari apapun yang disambungkan ke pin A0 tidak lebih dari 3,6 volts. Jika iya, gunakan voltage divider untuk menurunkan nilai tegangannya. Kedua, pemetaan tegangan analog berkisar antara 0 dan 1 volt. Voltage divider internal dari Node MCU ESP826612E ini sudah menurunkan tegangan dari 3,3 volts ke 1 volt. Nilai 1 volt adalah angka ideal maksimum 1023 dari array tingkat tegangan sebanyak 1024 indeks. Biasanya kita memerlukan potensiometer tambahan atau voltage divider untuk menyesuaikan angkanya. Lalu di sini ada V-in untuk mendapatkan sumber daya eksternal selain dari USB. Tegangannya antara 7 dan 12 volts. Jangan menghubungkan pin ini dengan sumber daya lain ketika kita masih mencolokkan Node MCU ke komputer. Node MCU bisa digunakan untuk komunikasi dengan menggunakan protokol I2C atau SPI. Sekarang kita coba menyalakan sebuah lampu LED. Rangkaian ini cukup sederhana. Anode LED dihubungkan ke pin D5 atau GPIO 14. Kathode LED dihubungkan ke resistor 220 ohm. Resistor 220 ohm dihubungkan ke pin G atau ground. Sekarang kita masuk ke kode programnya. Nah, jika ini adalah pertama kali kita menggunakan board ESP8266, kita perlu memasukkan pilihan board tambahan. Kita kunjungi website ini. Scroll ke bawah, copy URL ini. Lalu pada Arduino IDE, masuk ke Preference. Di sebelah kanan, Additional Boards Manager URLs. Tempelkan URL tersebut. Klik OK. Berikutnya kita perlu menginstal board untuk ESP8266. Masuk ke Board Manager. Pada kotak pencarian, masukkan ESP8266. Pilih ESP8266 Community. Lalu install. Tutup Arduino IDE-nya dan buka kembali. Sekarang kita mulai dengan kode programnya. Kita definisikan D5 sebagai pin LED-nya. Lalu pada fungsi setup, kita gunakan fungsi pin mode untuk membuat pin D5 tersebut sebagai pin output. Lalu pada fungsi loop, kita gunakan fungsi digital write untuk menyalakan lampu LED-nya selama 100 mD. Lalu kita matikan lampu LED-nya selama 100 mD. Kita pilih board Node MCU ESP12E. Compile. Lalu pilih portnya. Upload kode programnya. Ya, itu sangat sederhana ya. Sekarang kita akan coba untuk menyalakan dan mematikan lampu LED-nya melalui browser. Sebelum kita masuk ke kode program untuk menyalakan LED melalui browser, saya akan menjelaskan sedikit mengenai HTML. Jika kalian sudah memahaminya, silakan langsung skip ke kode program pada Arduino IDE. Sederhananya, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah standar bahasa markup untuk membuat halaman website.
digunakan untuk mengatur struktur dari sebuah halaman website, dan memiliki elemen-elemen yang bisa digunakan untuk menyajikan kontennya. Elemen bisa seperti membuat judul, membuat sebuah paragraf, membuat tulisan menjadi tebal, membuat tulisan menjadi miring, membuat tombol, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba membuat halaman website sederhana. Mulai dengan tag HTML. Nanti tag HTML ini perlu diakhiri dengan tag HTML penutup. Lalu tag head. Berikutnya tag title, konten, dan penutup tagnya. Kita tutup tag head-nya. Setelah tag head, kita masuk ke tag body. Tag H1, tag P, tag B, tag I, tag button. Nah, untuk tag button, kita perlu menambahkan jenisnya. Kita tutup tag body-nya, tutup tag HTML. Nah, di sini ada sedikit kekurangan, kurang garis miringnya. Kita simpan dengan format .htm. Cari dokumennya, kita buka dengan browser. Karena formatnya .htm, sistem sudah mengenali bahwa dokumen tersebut adalah halaman website. Saya perbesar halamannya supaya lebih jelas. Nah, ini halaman websitenya. Sekarang kita coba kendalikan lampu LED-nya melalui browser. Kita masukkan dulu library-library yang dibutuhkan. Nah, agar kita bisa menggunakan library ini secara optimal, silakan mempelajari referensi dari website ini. Di sini dijelaskan fungsi-fungsi yang disediakan oleh kelas dari library-nya. Lalu di sini kita membuat deklarasi variabel untuk menyimpan nama SSID dan passwordnya. SSID adalah nama hotspot dari router yang kalian gunakan, nama hotspot dari koneksi mobile tethering, dan sebagainya. Lalu di sini kita melakukan deklarasi untuk server kita dengan port 80. Lalu kita mendeklarasikan D5 atau GPIO 14 sebagai pin LED-nya. Di sini kita membuat variabel untuk menyimpan status LED dengan nilai awal low. Pada bagian setup, kita memulai komunikasi serial dengan baud rate 115.200. Kita gunakan pin mode untuk membuat pin LED sebagai output. Pada bagian ini, kita menampilkan informasi apakah modul ISP-nya tersambung ke jaringan Wi-Fi, sekaligus memberikan informasi nomor alamat IP modul ISP-nya. Di sini kita melakukan autentifikasi untuk sambungan Wi-Fi-nya. Selama Wi-Fi belum tersambung, menampilkan titik-titik setiap 1 detik. Dengan ini kita menampilkan nomor IP. Lalu pada bagian ini, kita mengatur beberapa kondisi untuk lampu LED-nya dengan menggunakan objek on dan objek on not found. Ada kondisi tersambungnya jaringan, kondisi LED menyala, kondisi LED mati, dan apabila tidak ditemukan kondisi apapun. Perhatikan di sini, pada argumen pertama ada tanda garis miring dan tambahan informasi. Tambahan informasi ini akan menjadi bagian dari alamat websitenya. Pada argumen kedua, ini adalah nama-nama kondisinya yang kita akan buat fungsinya masing-masing untuk menentukan perilaku dari masing-masing kondisi. Dalam fungsi tersambung, kita membuat status LED menjadi low dan menggunakan objek send dari kelas library-nya. Objek send ini menerima 3 argumen. Argumen yang pertama adalah kode status dari website, misalnya 200 OK, 404 tidak ditemukan, dan sebagainya. Argumen kedua adalah jenis konten. Apakah teks HTML, teks plain, dan sebagainya. Argumen ketiga adalah konten berupa string. Bentuk ini digunakan karena kontennya bersifat dinamis berdasarkan kondisi dari status LED. Nah, ini adalah fungsinya.
Fungsi ini akan mengembalikan serangkaian nilai string dari variabel bernama content. Apakah yang ada di dalam variabel ini? Semua HTML markup yang ada di sini. Semua dikemas dalam variabel bernama content. Kita bisa saja menulis konten secara memanjang ke kanan. Namun sulit bagi kita untuk mengikutinya jika terlalu panjang. Sebaiknya kita memecah serangkaian markup HTML tersebut dengan menggunakan operator penugasan melekat yang ditunjukkan dengan plus sama dengan. Ini artinya konten berikutnya akan ditambahkan ke konten yang sudah ada sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk memotong markup dan memindahkannya ke bawah, kita gunakan garis miring N. Lalu karena HTML markup juga menggunakan tanda petik ganda, kita harus membedakan mana tanda petik ganda yang digunakan oleh HTML dan mana yang digunakan oleh Arduino IDE atau C++. Kita tambahkan garis miring kiri di depan tanda petik ganda markup HTML. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai bagian HTML-nya, karena saya sudah jelaskan sebelumnya. Namun saya akan menambahkan sedikit informasi. Perhatikan di sini, ada atribut style. Atribut ini digunakan untuk menambahkan styling pada tag dengan atribut style tersebut. Misalnya merubah warna font, merubah jenis font, merubah warna background, dan sebagainya. Di sini saya gunakan untuk memperbesar ukuran fontnya. Berikutnya perhatikan bagian ini. Kondisi ini menentukan bagian mana yang akan ditambahkan ke variabel konten. Jika status LED bernilai true atau high, maka bagian ini yang ditambahkan. Sebaliknya, jika status LED bernilai false atau low, maka bagian ini yang ditambahkan. Lalu kita kembali ke atas, ke bagian kondisi lampu LED yang menggunakan object on. Kita lanjutkan ya. Bagian ini belum selesai dijelaskan. Ada kondisi LED menyala dengan fungsi LED menyala. Fungsinya ada di bawah. Ada kondisi LED mati dengan fungsi LED mati. Fungsinya ada di bawah. Nah, jika tidak ditemukan kondisi apapun, kita gunakan objek onNotFound yang disediakan oleh library-nya. Untuk fungsi tersambung, kita tempatkan argumen pertama 200, kedua teks HTML, argumen ketiga fungsi yang mengemas kode HTML-nya berdasarkan status LED-nya. Untuk fungsi LED menyala, 200, teks HTML, dan fungsi pengemasan HTML. Untuk fungsi LED mati, 200, teks HTML, dan fungsi pengemasan HTML. Untuk fungsi tidak ditemukan, 404, text plain. Nah, text plain ini akan menyajikan apa yang tertulis pada argumen ketiga tanpa menggunakan markup HTML. Sekarang kita pindah ke bagian loop. Di sini kita menggunakan objek handleClient. Objek ini yang melakukan pemanggilan fungsi yang tepat. Lalu di sini ada kondisi untuk menentukan kapan pin LED bernilai high atau bernilai low. Nah, kita bisa melihat melalui serial monitor bahwa Wi-Fi-nya sudah tersambung. Copy nomor ini. Sekarang tempelkan nomor tersebut di browser pada komputer atau browser pada smartphone. Dan kita tekan tombolnya. Kita baru saja mempelajari dasar penggunaan Node MCU. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan mengisi pada kolom di bawah video. Jika videonya bagus, berikan tanda like-nya.
Jika belum subscribe, silakan subscribe. Jika sudah, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya.